Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafael. Dan seperti biasa ya, gue bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang teringat akan gulungan yang pernah diberikan oleh Sun Er, saat ini dia berhasil membuka gulungan tersebut. Setelah dia memasuki alam bawah sadarnya, setelah sebuah cahaya memasuki pikirannya, tiba-tiba muncul suara Sun Er dalam pikirannya. Kakak Xiaoyan, jika mendengarkan pesanku berarti kamu sudah masuk ke Dozong. Haha, selamat kakak Xiaoyan, ucap dari pesan suara yang ada di dalam gulungan tersebut. Pada pesan itu Sun Er menjelaskan, kakak Xiaoyan, kamu harus ingat kata-kata Sun Er. Teknik segel dewa adalah salah satu teknik Do yang paling mendalam dari klanku. Sun Er juga belum mendapatkan 3 segel terakhir. Oleh karena itu aku hanya bisa memberi informasi tentang 2 segel pertama. Mempraktekkan segel gulungan terbuka setidaknya membutuhkan kekuatan seorang doang. Adapun segel pembalik langit hanya bisa dilatih oleh kakak Xiaoyan setelah mencapai Do Huang. Dan selain itu, Sun Er sangat merindukanmu, ucap dari pesan suara Sun Er di dalam gulungan tersebut. Xiaoyan akhirnya berkata, Sun Er, tunggulah aku pasti akan pergi dan mencarimu. Tidak ada orang yang bisa menghentikanku saat itu, ucap dari Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan telah kembali sadar, dia telah keluar dari ruang bawah sadarnya. Tidak ada satu orang pun di aula ketika dia sadar. Tidak lama kemudian lalu ada seseorang yang masuk ke aula. Dia adalah Xiaoyu. Xiaoyu lalu bertanya, "Kakak, apa yang kakak lakukan di sini? Bukankah kakak harusnya istirahat? Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Xiaoyu. Xiaoyan lalu menjawab, "Sejak kapan kamu begitu lembut? Apakah kamu baik-baik saja selama 2 tahun terakhir?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoyu lalu menjawab, "Iya, aku baik-baik saja. Xiaoning dan Xiaomei juga telah memasuki akademi dalam dan mereka sudah masuk menjadi anggota gerbang Pan. Kamu harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Apakah kamu tahu keputusasaan yang kami rasakan setelah kamu ditelan oleh api surgawi? Sekarang kamu adalah satu-satunya orang yang dapat membangkitkan klan Xiao. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu, tidak ada lagi yang bisa membalaskan dendam klan kita, ucap Xiaoyu. Seseorang harus memiliki kekuatan jika ingin membalas dendam. Bagaimana mungkin tidak ada resiko ketika ingin menambah kekuatannya, ucap Xiaoyan. Mari kita tidak membahas masalah ini. Sudah 2 tahun, apakah ada orang yang beruntung yang berhasil merayumu, ucap Xiaoyan lagi. Xiaoyu lalu menjawab, laki manapun tidak akan mudah untuk merayuku. Oh iya kakak, ini adalah kartu energi dari gerbang Pan. Huao dan Hujia telah mengatakan kepadaku untuk menyerahkan ini kepadamu ketika kamu benar-benar pulih dari cedera. Bagaimanapun kamu adalah pemimpin sejati gerbang Pan, ucap Xiaoyu. Xiaoyan lalu menjawab, aku bukan satu-satunya orang yang berjasa atas pencapaian gerbang Pan saat ini. Aku mungkin tidak akan tinggal lama di Akademi Jianan. Lebih baik kalian saja yang mengurus hal-hal seperti ini, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyu berkata, memangnya kamu akan pergi kemana? Aku akan kembali ke Kaisaran Jiangma. Aku harus membalas dendam, ucap Xiaoyan. Xiaoyu lalu berkata, apakah kamu akan mencari sekte Mystic Cloud? Aku juga mau ikut. Aku ingin melihat anggota klan yang selamat, ucap Xiaoyu. Xiaoyan lalu menjawab, tidak perlu terburu-buru, masih ada waktu sebelum aku pergi. Nanti akan ada pertarungan besar. Oleh karena itu, aku harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Aku pernah diusir dari kekaisaran sekali. Aku tidak ingin diusir untuk kedua kalinya, ucap Xiaoyan. Lebih baik jika kamu tetap di Akademi Jianan ini. Ini adalah tempat yang paling aman. Jangan membantah, karena kali ini akan menjadi pertempuran sejati sampai mati. Kamu harus memahami dengan jelas seberapa kuat sekte Mystic Cloud di dalam kekaisaran Jiangma. Karena itu aku tidak mau mengambil resiko apapun. Tenanglah, kalian semua bisa kembali ke Kaisaran Jiangma setelah saya menyelesaikan semuanya, ucap Xiaoyan lagi kepada Xiaoyu. Xiaoyu lalu berkata,
Kalau begitu baiklah. Oh ya, kakak, sepupu Xiaoli sepertinya mencarimu. Sebaiknya kamu segera menemuinya, ucap Xiaoyu. Kemudian Xiaoyan menemui Xiaoli. Kakak Xiaoli, apa kamu belakangan ini mencariku? Ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu menjawab, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Xiaoli. Saat ini wilayah pojok hitam menjadi kacau karena perbuatan aliansi hitam. Wilayah sudut hitam mungkin kacau, tetapi ada masih banyak orang kuat yang bisa dimanfaatkan. Jika kita bisa mengumpulkan mereka, kemungkinan besar mereka akan sangat membantu saat kita membalas dendam kepada sekte Mystic Cloud, ucap Xiaoli. Xiaoyan lalu menjawab, apakah kakak ingin membentuk faksi di wilayah sudut hitam? Mereka adalah orang-orang yang mengerikan. Tidak akan mudah untuk mengumpulkan mereka, ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, hehe, orang-orang ini memang sangat kejam. Jika seorang ingin mengendalikan mereka, dia harus lebih kejam dari mereka. Bawahanku yang sekarang juga adalah orang-orang yang sangat kejam di masa lalu. Namun sampai saat ini mereka masih mematuhi perintahku, ucap Xiaoli. Tidak akan terlalu sulit jika kamu mau membantuku kali ini. Meskipun gerbang Pan mungkin memiliki potensi yang cukup besar, tetapi bagaimanapun juga mereka hanyalah siswa. Selain itu, kamu tidak bisa mengurus mereka untuk mematuhi perintahmu. Namun berbeda dengan wilayah sudut hitam. Seseorang bisa saja membunuh mereka yang tidak patuh di sana. Oleh karena itu, jauh lebih mudah untuk mengendalikannya. Tentu saja persyaratannya adalah kamu harus memiliki kekuatan yang cukup. Bagaimana? Ucap Xiaoli. Xiaoyan lalu menjawab, orang-orang dari wilayah pojok hitam memang memiliki kemampuan tempur yang kuat. Jika kita mengendalikan mereka, akan ada cukup banyak manfaatnya untuk kita. Jadi kamu tidak keberatan kan? Ucap Xiaoli. Ya, lakukanlah sesukamu. Kamu bisa menghubungiku jika kamu membutuhkan bantuanku, ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, haha, bagus, tapi ada masalah yang sangat besar, ucap Xiaoli. Apa itu? Ucap Xiaoyan. Akademi Dalam mempunyai ketakutan terhadap beberapa faksi yang kuat di dalam wilayah pojok hitam. Contohnya saja adalah aliansi hitam. Jika kita berhasil membangun faksi di dalam wilayah sudut hitam, kemungkinan besar itu akan menarik perhatian Akademi Dalam. Oleh karena itu, kamu harus meyakinkan Penetua Su sebelum membuat keputusan. Jika tidak, mungkin nanti akan ada masalah besar, ucap Xiaoli. Sorry, ini sedikit penjelasan lagi ya. Mungkin yang dimaksud oleh Xiaoli di naskah ini atau di skrip ini adalah image. Karena image-nya wilayah pojok hitam itu udah buruk di mata Akademi Dalam. Jadi kalau misalkan Xiaoli membangun faksi sama Xiaoyan itu lebih baik kamu bicara dulu ke Penetua Su kalau kita akan membuat faksi di sana. Biar image-nya itu enggak jadi image buruk. Jangan-jangan nih wah begitulah. Oke, yuk lanjut. Xiaoyan lalu menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Akademi Dalam hanya khawatir jika wilayah pojok hitam melawan Akademi Dalam. Sedangkan niat kita tidak seperti itu. Dan tidak harus ada konflik dengan mereka. Selain itu, kamu juga bisa membantu mereka memantau faksi-faksi lain yang berada di wilayah pojok hitam. Seharusnya ini bisa menjadi pertimbangan Akademi Dalam, ucap Xiaoyan. Tetapi saya berpikir bahwa yang terbaik adalah memberitahu mereka tentang hal ini untuk menghindari masalah di masa depan, ucap Xiaoli. Baiklah, jika kamu memaksa, saya akan mencari penetua pertama untuk membahasnya. Jika dia setuju, kamu bisa menuju wilayah sudut hitam. Dan jika ini bisa berhasil, kita tidak perlu takut lagi. Bahkan jika sekte Mystic Cloud mengerahkan semua kekuatan sektenya, ucap Xiaoyan. Setelah itu, tidak lama kemudian Xiaoyan lalu menemui Penetua Su dan menjelaskan tentang hal tersebut. Penetua Su lalu berkata, apakah kamu ingin membentuk faksi di wilayah pojok hitam? Penetua pertama, aku sadar bahwa wilayah sudut hitam telah menjadi musuh Akademi Jianan. Namun tempat itu memiliki kemampuan menyerang yang sangat kuat. Jika Xiaoli berhasil memperluas faksinya di wilayah sudut hitam, itu akan membantu Akademi Dalam. Selain itu, kita juga dapat membantu memantau faksi-faksi yang bermusuhan dengan Akademi Dalam, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berkata kembali,
Penetua pertama juga harus tahu latar belakangku. Aku mempunyai permusuhan dengan sekte Mystic Lord. Untuk membalas dendam, aku membutuhkan faksi yang cukup kuat. Jika penetua pertama tidak mempercayai Xioli, Anda setidaknya bisa mempercayai saya, ucap dari Xiaoyan. Penetua selalu berkata, apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Wilayah sudut hitam selalu menjadi kekhawatiran besar bagi Akademi Jianan. Jika faksi yang bersahabat dengan Akademi Dalam muncul di wilayah pojok hitam, itu memang akan menjadi efek yang cukup baik, ucap penetua Su. Xiaoyan lalu bertanya, apakah penetua pertama menyetujuinya, ucap Xiaoyan. Penetua Su lalu menjawab, apalagi yang bisa kulakukan selain setuju. Pada saat ini menara pemurnian Ki Langit Berkobar membutuhkan kamu untuk mengisi kembali Fallen Heart Flame di dalam jangka waktu yang panjang. Xiaoyan lalu menjawab, penetua pertama, aku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku berhutang budi pada Akademi Dalam dengan mendapatkan Fallen Heart Flame. Jika aku menggunakan ini untuk mengancammu, aku sungguh merasa malu kepadamu, ucap Xiaoyan. Penetua Su lalu berkata kembali, kamu memandang persahabatan ini dengan cukup serius. Aku yang tua ini menyukainya. Baiklah, biarkan Xioli melakukannya. Apakah kamu baik-baik saja saat ini, ucap penetua Su. Xiaoyan lalu menjawab, ya, aku baik-baik saja, ucap Xiaoyan. Penetua Su lalu berkata, aku iri kepadamu. Kamu hanya memulihkan diri selama beberapa hari, meskipun menderita cedera yang cukup serius. Lalu apa yang kamu akan rencanakan selanjutnya? Apakah kamu ingin pergi ke wilayah pojok hitam untuk membantu Xioli, ucap penetua Su. Xiaoyan lalu menjawab, tidak, dia bilang dia mampu menanganinya sendiri. Dan bila nanti dia membutuhkan bantuanku, dia akan mengirim seseorang untuk memberitahuku. Aku akan tetap berada di akademi sampai aku menyelesaikan masalahku dengan dia, ucap Xiaoyan. Dia, apakah kamu sedang bicara tentang wanita kelas Dozong itu? Dari mana wanita itu berasal? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang wanita sehebat itu, ucap penetua Su. Lalu Xiaoyan pun menjelaskan sedikit tentang Ratu Medusa. Dia lalu menjelaskan, dah. Penetua Su lalu berkata, oh, dia adalah Ratu Medusa yang legendaris. Dan dia Medusa setelah evolusi, ucap dari penetua Su. Penetua Su lalu berkata kembali, tapi anak kecil, kamu memang benar-benar luar biasa. Kamu berani memprovokasi wanita seperti itu. Aku mendengar bahwa Ratu Medusa adalah orang yang sangat berdarah dingin. Dia membunuh manusia seperti membunuh anak ayam. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menyelamatkanmu. Itu benar-benar luar biasa, ucap penetua Su lagi. Lalu Xiaoyan pun menjawab, aku akan lebih berhati-hati. Terima kasih penetua pertama atas perhatiannya. Sepertinya Xiaoyan tidak tahu kalau Ratu Medusa mencintainya. Kik. Wanita ini memang membingungkan, ucap penetua Su dalam hatinya. Xiaoyan lalu kembali ke gerbang Pan. Setelah meninggalkan ruangan pertemuan, dia memberitahu Xioli tentang kabar baik itu. Singkat cerita, di pegunungan Xiaoyan duduk bersila di atas batu besar di puncak gunung. Kemudian dia berkata, tunjukkanlah dirimu, aku tahu kamu mengikutiku selama ini. Apa kamu mencari mati? Ucap Ratu Medusa. Iya, masih. Egonya masih tinggi di sini Ratu Medusa ya. Xiaoyan lalu berkata, karena kamu telah bergabung dengan roh Hypen Slowing Python, kamu juga terpengaruh olehnya. Karena itu kamu tidak bisa menyakitiku, ucap Xiaoyan. Jangan berpikir bahwa Hypen Python dapat mempengaruhi aku selamanya. Aku akan bisa membunuhmu cepat atau lambat, ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata, bagaimana kalau kita bernegosiasi? Aku bisa membantumu menghilangkan pengaruh Hypen Python sepenuhnya. Dan mungkin kamu bisa menjadi ratu sejati, ucap Xiaoyan. Kenapa aku harus mempercayaimu, ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata, ini adalah pil obat tingkat 6, pil pemulihan jiwa. Bahan obat dan hal-hal yang lainnya diperlukan untuk memperbaiki obat ini tidak ada resepnya.
Jika kamu setuju dengan persyaratanku, aku akan membantu kamu memperbaikinya. Bagaimana? Ucap Xiaoyan. Lalu apa permintaanmu? Ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata, kamu akan mengikutiku selama 1 tahun. Kamu tidak boleh mempunyai niat membunuh kepadaku. Jika aku memintamu untuk membantuku, kamu tidak boleh menolaknya. Ucap Xiaoyan. Dimanfaatin lagi Ratu Medusanya. Aduh. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi kalian yang suka akan konten gua, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian yang menyukai anime BTTH ini. Dan sampai jumpa, dadah, assalamualaikum.